Shalom kawan-kawan, bersama saya dalam Iman Kristen. Hari ini kita akan belajar tentang ajaran mengenai perceraian. Saudara-saudara, perceraian artinya berakhirnya sebuah hubungan pernikahan atau putusnya atau terputusnya hubungan antara suami istri. Perceraian ada dua jenis, yakni cerai hidup dan cerai mati. Jika cerai mati itu merupakan kodrat setiap manusia, sebab manusia pasti akan sampai kepada ajalnya atau mati. Yang menjadi persoalan adalah cerai hidup, ketika suami istri berpisah atau bercerai karena alasan-alasan lain, bukan karena alasan kematian. Saudara-saudara, pada umumnya kasus-kasus perceraian terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor. Secara umum saya mengangkat 3 faktor. Alasan pertama, karena alasan moralitas. Maksudnya, perceraian terjadi karena alasan moralitas adalah perceraian terjadi karena terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bisa juga karena alasan suami tidak menafkahi istri. Juga bisa karena alasan perilaku antara suami dan istri tidak baik, seperti adanya perilaku baik suami atau istri yang memabukkan, berjudi atau berselingkuh. Perceraian juga bisa terjadi karena alasan poligami. Juga bisa terjadi karena alasan kecemburuan dari pihak suami atau istri sehingga terjadi perceraian. Artinya adanya penyakit moralitas di antara suami dan istri sehingga menyebabkan tidak nyaman dan terus terjadi pertengkaran atau percekcokan antara suami dan istri sehingga harus berujung pada perceraian. Alasan kedua yang pada umumnya kenapa terjadi perceraian karena alasan ekonomi. Perceraian karena alasan ekonomi maksudnya adalah perceraian terjadi akibat ketidakpuasan di pihak suami atau istri, akibat kondisi ekonomi atau keuangan rumah tangga yang terus merosot atau berkekurangan di tengah-tengah keluarga itu, sehingga menimbulkan perasaan bosan, jenuh, lalu terjadi pemberontakan dan berujung pada percekcokan dan pertikaian antara suami dan istri sehingga harus berpisah atau cerai. Ketiga, karena alasan tidak memiliki keturunan. Perceraian juga dapat terjadi karena alasan tidak memiliki keturunan. Mungkin ini berkaitan dengan cacat biologis atau kemandulan. Cacat biologis ini membuat suami atau istri tidak dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara maksimal sebagai suami atau istri dalam hal saling melayani. Akibat penyakit biologis atau cacat biologis ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, berujung kepada saling menyalahkan atau percekcokan dan berakhir kepada perceraian. Saya tahu masih banyak faktor-faktor lain, tapi saya hanya mengangkat 3 faktor yang lazim terjadi dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat kita mengenai perceraian. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan iman Kristen? Adakah perceraian dalam iman Kristen? Atau bolehkah bercerai menurut iman Kristen? Untuk menjawab hal itu tentu kita harus melihat apa kata Alkitab itu sendiri mengenai perceraian. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, tujuan Allah ketika menciptakan manusia dan meletakkan konsep perkawinan pertama sekali, tujuannya adalah agar manusia hidup bersama, hidup menjadi satu daging, hidup untuk mandiri, bukan untuk bercerai. Dengan kata lain, tujuan Allah pada mulanya menciptakan dan meletakkan hubungan suami istri adalah untuk terjadinya kesatuan dan persatuan antara laki-laki dan perempuan dan terjadinya kemandirian. Oleh karena itu, tujuan awal mulanya pada konteks penciptaan, Allah memberikan konteks pernikahan pada konteks penciptaan itu adalah supaya laki-laki dan perempuan atau supaya istri dan suami itu hidup dalam satu kesatuan dan kemandirian. Itu bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 2:24, redaksinya begini. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Akan tetapi di kemudian hari dalam perjalanan waktu dan sejarah manusia, perintah Allah yang melarang perceraian tersebut terus mengalami serangan dan gempuran dari pihak iblis melalui hawa nafsu dunia ini. Bagaimana bangsa Israel karena terpengaruh budaya-budaya orang sekitar yang tidak mengenal Allah. Artinya umat Allah itu terpengaruh dari bangsa-bangsa kafir yang membenarkan kawin cerai dan poligami. Akhirnya sebagian dari umat itu mencari-cari alasan untuk dapat melakukan praktek kawin cerai dan poligami. Bagaimana bangsa itu mencari hal-hal yang durjana atau merancang kejahatan atas hubungan suami istri yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya, seperti yang dikatakan Nabi Mika, redaksinya begini. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merancang kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya pada waktu fajar, sebab hal itu di dalam kekuasaannya. Mika pasal 21. Dan Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa perilaku mengusir atau menghalau istri atau menceraikan istri atau memisahkan istri dari anak-anaknya itu bermula dari rancangan kejahatan atau kedurjanaan atas perkawinan itu. Seperti yang dikatakan Nabi Mika, bunyinya seperti ini. Para istri dari umatku kamu halau dari rumah-rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Mika 2 ayat 9. Allah juga berbicara melalui Nabi Meleaki atas dosa perceraian ini.
Allah memandang bahwa perceraian adalah merupakan tindakan kenajisan dan pengkhianatan atas janjinya kepada umatnya. Seperti yang dikatakan Nabi Maliaki, bunyinya seperti ini. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lainnya, dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Maliaki 2 ayat 10. Dan Alkitab menyatakan bahwa Allah akan menghukum semua tindakan pengkhianatan itu dan melenyapkan kebahagiaan dari tengah-tengah umat itu, sehingga umat itu akan meratap, meraung kesakitan dan merintih. Lalu ketika umat itu berkata, kenapa Allah membiarkan hidup kami seperti ini? Maka Tuhan akan menjawab, redaksinya seperti ini. Dan kamu akan bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Maliaki 2 ayat 14. Artinya Tuhan Allah sangat membenci perceraian, sebab di mata Allah perceraian berarti ketidaksetiaan atau pengkhianatan. Karena itulah Allah berfirman, bunyinya seperti ini. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang-orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maliaki 2 ayat 16. Tetapi pada zaman Musa ternyata ditemukan adanya undang-undang yang memperbolehkan umat itu melakukan perceraian, yang dibuktikan dengan membuat surat cerai. Hal itu dikatakan dalam kitab Ulangan yang bunyinya seperti ini. Apabila seseorang mengambil seseorang perempuan menjadi suaminya, dan jikalau kemudian dia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya tidak senonoh padanya, lalu menuliskan surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki ini kemudian tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika kemudian laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya ini lalu mati, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 1-4. Mengapa bisa demikian? Mengapa Musa mengizinkan perceraian dengan adanya surat cerai? Alkitab menerangkan hal itu terjadi karena kedegilan hati bangsa itu yang menuntut dan mendesak serta membuat Musa tidak mempunyai pilihan selain menyetujui keinginan bangsa itu agar dibolehkan bercerai. Hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dituliskan dalam kitab Matius, bunyinya seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Matius 19 ayat 8. Musa memang tipikal manusia yang tidak tahan jika didesak atau dituntut oleh banyak pihak. Alkitab mencatat salah satu dosa Musa yang menyebabkan dia tidak diizinkan Allah memasuki tanah Kanaan, karena Musa pernah bertindak sepihak atau sendiri tanpa restu Allah, bertindak akibat didesak, dituntut oleh umat Israel. Hal itu dicatat oleh kitab Bilangan yang redaksinya seperti ini. Karena pada waktu perbantahan di padang gunung Sin, engkau tidak mendengarkan perkataanku, dan engkau tidak boleh memasuk tanah Kanaan itu. Karena itu setiap orang percaya harus memiliki nilai konsistensitas yang teguh, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai tuntutan dan desakan dari berbagai macam pihak untuk menyelewengkan kebenaran firman Allah. Artinya, hakikatnya Alkitab tidak pernah mengizinkan perceraian, sekalipun kesalahan itu pernah terjadi pada zaman Musa. Kenapa Alkitab melarang perceraian? Karena di mata Alkitab perkawinan itu adalah suci dan sakral. Karena itulah perkawinan atau hubungan suami istri sering dipakai Allah untuk menggambarkan hubungannya dengan umatnya. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, bunyinya seperti ini. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Yesaya pasal 54 ayat 5-6. Hal yang senada juga disampaikan oleh Nabi Hosea yang bunyinya seperti ini. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau mengenal Tuhan, dalam Hosea 3 ayat 19. Yesus adalah penggenapan dan penyempurnaan akan segala hukum dan ketetapan Allah, termasuk dalam soal perceraian. Setelah Yesus selesai memberitakan Injil di Galilea, Yesus dan murid-muridnya hendak berangkat ke Judea. Setibanya di sana, maka orang-orang Farisi datang menemui Yesus, hendak menjerat atau mencoba Yesus dengan pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah, apakah boleh menceraikan istri karena alasan-alasan tertentu? Maka Yesus menjawab, tidak boleh ada perceraian. Dan perkataan Yesus itu dicatat dalam Injil Matius, bunyinya seperti ini. Dan firman-Nya,
Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam Matius 19 ayat 5-6. Mendengar jawaban Yesus itu, maka orang-orang Farisi hendak mempertentangkan jawaban Yesus dengan Musa. Dengan maksud orang-orang Farisi hendak merancang jawaban Yesus adalah jawaban yang menentang hukum Musa. Atas dalil itu orang-orang Farisi akan mengajak orang banyak untuk membunuh Yesus, sebab telah melawan hukum nenek moyang Yahudi mereka melalui kitab Musa. Karena itu orang-orang Farisi mencoba menyangga jawaban Yesus dengan berkata, jika demikian, apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Dalam Matius 19 ayat 7. Lalu Yesus dengan tegas menyatakan bahwa surat cerai yang dikeluarkan Musa pada hakikatnya karena ketegaran, kedegilan hati bangsa itu, maka Musa mengizinkan memberikan surat cerai itu. Dalam Matius 19 ayat 8. Artinya pada hakikatnya Musa tidak pernah merestui adanya perceraian, akan tetapi karena desakan, karena tekanan, karena hasutan dari bangsa itu yang menginginkan kawin cerai, akhirnya Musa mengeluarkan izin perceraian dengan bukti dalam sebuah surat cerai. Dengan tegas Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Matius 19 ayat 9. Dari perkataan Yesus ini menjadi dasar bagi iman Kristen hingga sampai saat ini, bahwa tidak dibolehkan ada perceraian dalam kekristenan atas alasan apapun. Dan di dalam iman Kristen, perceraian itu sama dengan perbuatan zina. Maksudnya adalah setiap suami dan istri yang bercerai, maka mereka berdua telah berzina di mata Allah. Dan jika suami itu kawin dengan perempuan lain, maka perempuan itu pun ikut dalam perzinahan. Dan istri yang kawin dengan laki-laki yang lain itu pun, maka laki-laki itu pun ikut dalam perzinahan. Dengan kata lain, menikahi perempuan yang sudah diceraikan hidup, maka hal itu adalah perbuatan zina di mata Allah. Dan sebaliknya, menikahi suami yang telah bercerai hidup, maka itu juga adalah tindakan zina di mata Allah. Dalam perjanjian baru, kata zina dalam bahasa Yunani disebut porneia, yang artinya segala bentuk kebejatan seksual. Artinya zina berarti orang yang melakukan praktek kebejatan atau kejahatan seksual seperti mesum, percabulan, incest, seks dengan hewan, homoseks, lesbian. Maka Alkitab menyatakan perbuatan zina itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi jika berdasarkan daripada Matius 19 ayat 19, maka bisa kita pahami bahwa jika seseorang menceraikan istrinya, maka saat itu ia dan istrinya yang telah bercerai itu akan memiliki potensi kejahatan atau kebejatan seksual. Sebab nama lain dari zina adalah kebejatan atau kejahatan seksual. Jadi perceraian menjadi pintu masuk bagi suami atau istri untuk dikuasai oleh kejahatan atau kebejatan seksual. Sebab nama lain dari zina adalah kebejatan atau kejahatan seksual. Jadi suami yang telah bercerai, ia akan berpotensi melakukan percabulan, mesum atau kejahatan seksual. Demikian juga istri yang telah bercerai, ia akan berpotensi besar untuk berbuat mesum, cabul, dan kebejatan seksual. Dan mereka yang menikahi orang-orang yang telah bercerai, juga mereka akan terhisap pada kejahatan seksual atau kebejatan seksual, baik dalam tindakan cabul atau mesum. Melihat dan mendengar begitu tegasnya dan ketatnya perkawinan dalam ajaran Yesus, maka murid-muridnya sempat berkata, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan suami istri, lebih baik tidak usah kawin. Dalam Matius 19 ayat 10. Dari perkataan murid-murid Yesus ini yang notabene-nya dari kaum Yahudi, maka dapat dimengerti bahwa sempat konsep perkawinan dipahami mereka sebagai hal yang mudah untuk dikompromikan, hal yang mudah untuk diputus sambungkan. Tetapi ketika mereka mendengar penjelasan Yesus mengenai perkawinan dan perceraian, barulah mereka mengerti bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang mengikat dan tidak dapat diputuskan begitu saja atas alasan apapun. Karena di dalam perkawinan itu ada keterlibatan Allah yang harus dihormati oleh manusia. Jadi saudara-saudara, mengenai perceraian dalam iman Kristen tidak memberikan tempat kepada perceraian atas alasan apapun kecuali karena kematian. Dan iman Kristen memandang perceraian itu sebagai perzinahan dan sebagai penyembahan berhala. Perzinahan dalam kacamata iman Kristen itu adalah segala kejahatan dan kebejatan seksual. Jadi apabila suami istri bercerai, maka pada saat itu suami istri itu akan berpotensi untuk melakukan kebejatan dan kejahatan seksual. Dan siapa yang menikahi suami istri yang telah bercerai ini, maka orang itu juga akan tersisap pada kebejatan dan kejahatan seksual. Oleh karena itu, mari kita jaga hubungan pernikahan yang sudah kita terima dan buang dalam pikiran kita kehendak-kehendak untuk kawin cerai.
Karena dalam perjanjian lama pun Allah tidak pernah ada menginginkan perceraian, sekalipun Musa pernah mengeluarkan surat cerai. Karena memang Musa adalah tipikal orang yang tidak tahan didesak. Musa tidak tahan dituntut. Tetapi Allah di dalam Kristus Yesus sudah menyatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa tidak boleh bercerai? Karena di dalam perkawinan itu, di sana ada keterlibatan Allah yang harus dihormati manusia. Karena andai kata pernikahan itu hanya persoalan manusia belaka, saya pikir kawin cerai tidak jadi masalah. Poligami pun tidak jadi masalah. Mau kawin, mau berapa istri nggak jadi masalah kalau pernikahan itu hanya soal keterlibatan manusia. Tapi kalau di dalam pernikahan itu ada, di dalamnya ada keterlibatan Allah. Oh, tunggu dulu. Karena adanya keterlibatan Allah di dalam perkawinan itu, maka tidak boleh ada perceraian. Itu maksud Yesus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.